Halo, Bu Erna. Halo Pak, Mana Bu Ernanya? ya saya di sini Pak. Apa nggak kelihatan ya Pak? Nah, gitu. Nah, kelihatan. Kelihatan Pak Oke. Roy. Baik, Nah, ya. eh, saya akan tanyakan terkait pada apa yang Ibu pahami terkait pada apa itu teori-teori belajar. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik Pak, wabarakatuh. izin menjawab untuk teori-teori pembelajaran yang saya ketahui itu ada 5 macam Pak. Yang pertama teori behavioristik. Teori behavioristik ini menekankan pada perubahan tingkah laku peserta didik yang merupakan hasil dari proses pembelajaran, Pak. Dan yang kedua, teori kognitif. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. Dalam teori ini, guru harus mempertimbangkan kesesuaian pembelajaran dengan fase-fase perkembangan dan tingkat berpikir peserta didik. Yang ketiga, teori humanistik, yaitu teori ini mengacu pada hak manusia untuk mengenal dirinya sendiri sebagai bagian dari proses belajar. Nah, di sini guru harus menghargai pendapat dan perasaan peserta didik dan mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya ada teori konstruktivisme, Pak, yaitu teori yang menekankan pada kegiatan membangun dan mencipta dari sesuatu yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, teori sosial, yaitu teori yang menjelaskan bahwa seseorang dapat memperoleh perilaku baru dengan mengamati dan meniru orang lain. Demikian Pak tentang macam-macam teori yang saya ketahui. Oke, artinya Ibu memahami ya terkait pada teori-teori belajar ya. Kemudian apa yang Ibu ketika dalam apa itu eh, merumuskan tujuan pembelajaran itu bagaimana alur, bagaimana TP-nya, bagaimana alur tujuannya, lalu bagaimana pendekatannya. Coba Ibu terangkan sedikit ya, ketika untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Iya Pak, dalam merumuskan pengembangan pembelajaran, pertama saya mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian saya rumuskan tujuan pembelajaran menggunakan ABCD, yaitu Audience Behavior Condition Degree. Kemudian saya buat alur tujuan pembelajaran. Misalnya materi saya tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian saya terapkan di sintak pembelajaran di PBL dan BJBL. Kemudian dalam model pembelajaran tersebut, saya kombinasikan dengan penerapan feedback, pembelajaran secara sistematis dan logis. Seperti itu, Pak. Oke. Lalu apa saja yang Ibu maksud, apakah PBL, seperti apa PBL, PJBL-nya, atau apa yang Ibu ingin terapkan sementara Ya, ini? Apa PBL, apa PJBL, apa DBL? yang saya terapkan itu PBL, Pak. PBL. Nah, bagaimana itu langkah-langkah Langkah-langkah PBL? PBL. PBL itu kan problem based learning ya, Pak, yang menekankan pada masalah. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama orientasi masalah. Yang kedua orientasi masalah itu misalnya peserta didik disuruh untuk atau dikirim untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya eh, mengajak siswa untuk membuka artikel yang di share di WA grup, Pak. Yang kedua, mengorganisasikan siswa belajar. Jadi, mengorganisasikan ini maksudnya mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian, membimbing penyelidikan ini membimbing peserta didik dalam mendiskusikan permasalahan tentang artikel mengenai sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Kemudian mengembangkan hasil karya peserta didik dan kelompoknya tadi maju ke depan untuk
mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya, Pak. Gitu. Contohnya, misalnya masalahnya apa sih, Bu? Terdapat gambaran, ada misalnya Rasulullah lupa ketika mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Nah, di situ masalahnya lupa dalam gerakan sholat, lupa ketika apa tadi? Dalam mengerjakan sholat 2 rakaat itu maksudnya ke apa gitu? Apakah ke sujud sahwi atau ke sujud syukur atau ke sujud tilawah seperti itu, Pak? Jadi, misalnya ada seseorang ketika melaksanakan sholat lupa, Ya, lupa dalam gerakannya, bacaannya. ya, gerakannya atau bacaannya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, mereka diskusi gitu ya. Iya, Nah, lalu ketika Ibu menyuruh mereka untuk gimana sih sejarahnya kok sujud sahwi itu bisa dilaksanakan oleh kita gitu kan, itu jadi masalah gitu ya, Bu ya. iya, Pak. Oke. Baik, Ibu Mice, dilanjutkan untuk pendalaman materi, lalu asesmen dan rancangan modul, dipersilakan. Ya, saya hanya mau sedikit aja ya bertanya, ingin tahu bagaimana sih Bu pada saat memberi pembelajaran itu kan kita tahu ya tidak semua anak-anak itu aktif di dalam belajar, tidak semua anak-anak itu aktif di dalam memberikan, misalnya kita sudah mengelompokkan mereka bekerja sama. Nah, ada anak yang cuek, tetapi ada anak yang aktif. Bagaimana cara Ibu untuk memotivasi atau membangkitkan nih dari yang tadinya cuek jadi ikutan aktif di dalam kelompok tersebut? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, maka satu itu dua ya Bu, saya menjelaskan dulu tentang materi sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur terlebih dahulu. Karena kalau kita langsung memberikan pertanyaan kepada anak, itu tidak mungkin ya. Jadi gurunya setidaknya memberikan materi sedikit dengan menjelaskan materi tersebut melalui video tentang bahan ajar, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang kedua, konseptual, Bu. Saya menyampaikan materi dengan mengikuti langkah pembelajaran PBL. Saya memberikan masalah berupa artikel yang ada kaitannya dengan bahan ajar tadi. Yang ketiga, prosedural. Prosedur tata cara peserta didik dapat membedakan mana sih sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Berikutnya, metakognisi, Bu. Siswa dapat mengimplementasikan materi yang diajarkan oleh guru. Dan kemudian, saya membuat materi yang bermuatan host melalui studi kasus berupa masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Ya. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana nih cara Ibu untuk menciptakan suasana di dalam pembelajaran itu agar supaya pembelajaran itu menyenangkan, kemudian menantang dan mendorong siswa itu untuk berpikir lebih kreatif, karena kan kita kan biasanya hanya memberi poin-poinnya, selanjutnya anak yang berkembang, ya kan Bu? Ya, bagaimana caranya Ibu? Nah, jadi cara saya dalam pembelajaran itu dengan menayangkan video tentang macam-macam sujud, gambar. Setelah itu siswa saya suruh untuk berpikir kritis, Bu, yaitu untuk menanyakan atau menganalisa dari video yang mereka tonton. Selanjutnya creative thinking, itu saya memberikan artikel tentang permasalahan seputar sujud, kemudian siswa menelaah artikel yang berisi permasalahan tersebut. Selanjutnya descriptive thinking, jadi setelah pembelajaran saya membuat kelompok, misalnya peserta didik yang jumlahnya ada 15 orang, saya buat 3 kelompok untuk mendiskusikan suatu permasalahan dari artikel tentang macam-macam sujud itu, Bu. Setelah itu reflective thinking, yaitu saya memberikan waktu pada peserta didik untuk maju ke depan
baik itu perwakilan atau semua, untuk membacakan hasil diskusi yang sudah mereka kerjakan pada waktu diskusi tersebut. Pada saat selanjutnya, timbullah instrumen penilaian, Bu, dari diskusi tersebut. Dari instrumen penilaian, saya berpatokan pada taksonom Bloom ya, Bu, di mana ada C1, C2, C3, dan C4. Demikian, Ibu. Ya, insya Allah ya kalau sudah semua usaha kita lakukan, apalagi pembelajarannya menggunakan video dan lain sebagainya, insya Allah lebih menarik dari anak-anak. Apalagi ini Ibu kelas 7 ya, saya ngelihat Iya, Bu. di modulnya untuk kelas 7 ya, Iya, fase D ya, insya Allah betul. namanya anak-anak lagi masa mereka itu apabila kita tayangkan sebuah video atau apa itu menarik minat mereka untuk lebih perhatian terhadap kita. Ya, itu ya. Eh, Ya itu mungkin oh ya, eh, dalam pembelajaran sendiri, Ibu menggunakan, kita kan menggunakan teknologi ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan menggunakan yang video dan lain sebagainya. Di tempat Ibu sendiri khususnya, itu apa saja sih tantangan atau kendala yang ada di daerah tempat Ibu untuk menerapkan sistem ini dalam pembelajaran Ibu sendiri? Di sekolahan kami sudah menyiapkan WiFi. Yang jelas tantangannya buat kami itu adalah kurangnya kontrol ya, Bu, pengawasan kepada anak-anak tersebut. Demikian, Ibu. Oh iya, ya. Eh, saya rasa cukup Pak. Pak Guntur, silakan. Oke, terima kasih. Udah banyak ya yang ditanyakan oleh Bu ini, Bu Meja ya. Baik, terkait pada bagaimana Ibu ya dalam proses pembelajaran itu supaya membangkitkan siswa itu berpikir reflektif, itu seperti apa, Bu? Kira-kira, Bu? Apa usaha Ibu? Untuk berpikir reflektif, mungkin saya melakukan penilaian ya, Pak. Melakukan penilaian, jadi setiap melakukan asesmen awal yaitu berupa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini biasanya saya tanyakan pada peserta didik sebelum saya melalui materi yang akan saya ajarkan, yaitu misalnya menanyakan gambar, ada situasi dan kondisi untuk menggiring peserta didik berpikir kritis. Selanjutnya, non kognitif itu biasanya menanyakan kabar. Jadi sebelum saya buka pembelajaran, saya biasanya menanyakan kabar terlebih dahulu kepada peserta didik. Gimana kabarnya anak-anak, seperti itu. Terus formatif, kadang saya gunakan untuk individu maupun kelompok. Misal dari pembelajaran yang saya tayangkan, apa yang kalian pahami tentang setelah menonton video macam-macam sujud. Biasanya saya akan menilai itu dengan nilai, Pak. Dan yang berikutnya sumatif, biasanya penilaian di akhir. Kalau di akhir tab itu saya akan memberikan sumatif dari Google Form dengan kode, nanti akan muncul nilai mereka. Teknik asesmennya tes tertulis, dan instrumen asesmennya soal pilihan ganda dan uraian, Pak. Dan untuk pembelajaran supaya lebih reflektif lagi, saya menggunakan penilaian dengan tujuan host. Nah, host itu yang dinilai ada C4 dan C5, di mana C4 itu peserta didik dapat menganalisis dari video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. C5 itu mengevaluasi. Nanti kita mempelajari materi kita akan melakukan evaluasi. Yaitu guru dan peserta didik membuat rangkuman tentang sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Demikian, Pak. Pembelajaran PBL atau PJBL, itu dari pengertian, macam-macamnya,
kemudian langkah-langkahnya, kelebihan dan kelemahannya, lalu terkait pada hasil belajar juga pengertian, teman hasil belajar, dan lain sebagainya, termasuk ini ya, termasuk pada materi yang akan Bapak Ibu sampaikan itu ada Bapak. Pada tiga itu metode penelitian PTK, 4 tahapan, Iya. pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan feedback. Gitu ya Bu? Iya Pak. Dipahami. Oke. Pertanyaan terakhir terkait pada ngaji ini, Bapak Ibu baca surat. Ada laku Bu? Ada Pak. Ya, coba Ibu buka surat Al-Maidah ayat 1. Ada ayat 1 ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis sayyidi wa antum hurum. Inna allaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul azim. Oke, tinggal diperhalus lagi ya Bu. Baik. Untuk selanjutnya Ibu Ernawati menulis ya, menulis surat ya, surat Al-Maidah ayat 1 ya Bu. Ya, Ibu sudah selesai, tinggal nanti Ibu nulis dulu surat itu, nanti ditunjukkan terakhir, ditunjukkan bagaimana tulisannya. Itu ya Bu. Ya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Erna.